Yaitu pertama gini, reseller gimana sih cara start bisnisnya? Kita kan bisa ambil untung gitu loh. Bisa ambil untung sampai 30% sampai 40%. Jadi kan istilahnya kita open PO gitu loh. Karena kamu dapat duit dulu. Setelah itu baru kamu beli barang kan? Multi-level marketing atau business networking. Tinggal kamu harus pelajarin dulu aja perusahaan-perusahaan ini cara pembagian komisinya gimana, kemudian pelatihan-pelatihannya bagaimana, dan bisnis ini juga bisa diwariskan ke anak cucu. Sama seperti halnya tadi asuransi ya. Bisnis multi-level marketing ya, modal kecil, tantangan cukup berat. Halo Happiest People, ya hari ini saya senang sekali bisa mau sharing-sharing sedikit nih. Nah, keadaan ekonomi sekarang kan di Indonesia terutama kan saat ini kan belum bagus banget ya. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan sekarang, terutama juga startup yang mengalami namanya startup winter. Di mana banyak perusahaan sekarang tuh yang bangkrut gitu loh. Misalnya yang saya tahu misalnya itu ada Febelio, iRerum, JDID, Solabel, Call5, atau Beres ID. Nah, perusahaan-perusahaan juga yang sekarang orientasinya ke ekspor, itu banyak banget yang mengalami kebangkrutan ya. Karena ekonomi di Eropa juga kan sekarang kan kurang bagus ya. Jadi saya mau memberi solusi bagaimana buat Happiest People yang saat ini mungkin mengalami pemutusan kerja ataupun mau di PHK. Nah, berita terbaru misalnya pabriknya Puma di Indonesia kan tutup gitu. Saya yakin sekitar berapa ribu orang tuh bangkrut ya. Nah, buat Happiest People, saya mau memberikan 4 bisnis tanpa modal yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk mencari pekerjaan ataupun memulai bisnis yang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang saya akan sharingkan ini boleh dibilangin modalnya tuh kecil sekali, bahkan bisa dibilang tanpa modal. Nah, yang pertama yang mau saya, ada 4 bisnis. Bisnis pertama adalah menjadi reseller, bisnis kedua agent property, bisnis ketiga agent asuransi, dan keempat multi-level marketing atau MLM yang orang biasa ingat, atau networking. Nah, 4 bisnis ini, saya akan jelaskan 4 bisnis ini. Yang pertama dari reseller dulu. Apa sih yang dimaksud reseller? Yang dimaksud reseller adalah kita menjual barang orang lain kepada klien kita. Nah, bisnis ini gampang banget sebenarnya, sangat simpel. Dari pengalaman pembicara-pembicara sebelumnya, saya mengambil intisarinya. Yaitu pertama gini, reseller gimana sih cara start bisnisnya? Nah, reseller ini gini loh, misalnya nih kita kita harus cari dulu. Misalnya yang saya banyak alamin di tempat komunitas saya itu durian montong. Kalian tahu durian montong. Jadi caranya gimana dan modalnya berapa? Ya gini. Modalnya itu paling kalian beli dulu aja satu. Misalnya duriannya kan beli satu ya. Setelah itu kita foto gitu, ambil angle yang bagus, kemudian apa? Kita lakukan, kita posting di tempat komunitas kita, misalnya di RW, di RT, atau kemudian di teman-teman kita. Nah, kita kan bisa ambil untung gitu loh. Bisa ambil untung sampai 30% sampai 40%. Misalnya durian montong ya. Itu kan per kilonya sekitar 60.000. Nah, kita jual setengah kilonya aja bisa 80 loh. Nah, jadi untungnya bisa gede sekali kan. Jadi maksudnya gimana sih? Gimana tanpa modalnya? Tanpa modalnya gini maksudnya. Jadi kan istilahnya kita open PO gitu loh. Jadi misalnya kamu beli satu, posting, kemudian kamu bilang, ini misalnya hari Senin, hari Kamis saya tutup ya. Jadi misalnya kalau misalnya orang mau, misalnya teman-teman kamu mau, kan kamu bisa banyak. Misalnya tanpa modalnya kenapa? Karena kamu dapat duit dulu. Setelah itu baru kamu beli barang kan. Jadi kamu bisa tanpa modal kamu cuman ya kamu beli dulu satu, udah tuh kamu foto-foto, mungkin kamu belinya juga cuma 60.000, mungkin nggak sampai 100.000 kamu udah bisa jualan, dan kemudian kamu bisa dapat duit lagi dari yang kamu jual. Untungnya pun langsung kamu bisa rasakan, karena orang kasih kamu duit dulu kan. Misalnya kamu posting hari Senin, hari Kamis kamu tutup, nanti setelah itu Jumat kamu bisa kirim, langsung beli ke reseller kamu, dan kamu kemudian bisa langsung jual lagi. Nah, itu kan cuma satu ya, bisa durian, bisa aja makanan yang lain, bacang misalnya. Atau mungkin misalnya
somai gitu. Saya lihat banyak banget yang orang-orang, dan bukan cuma itu aja ya, bisa barang-barang yang lain. Misalnya kita ingat nggak Pak Cu? Pak Cu bilang apa? Dia beli barang dulu, satu, kemudian dia tawarkan ke hotel-hotel yang air cleaner itu. Jadi caranya sebenarnya jadi reseller itu modalnya kecil, tapi untungnya tidak terbatas. Nah, happiest people itu yang bisa kamu lakukan pertama, kalau kamu saat ini lagi kesulitan, misalnya mau buka usaha atau kamu pengen mendapatkan income lebih. Nah, itu yang bisa dilakukan pertama. Jadi, kalau orang bilang susah cari duit, sebenarnya enggak juga ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dari reseller? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, yang namanya TikTok affiliate. TikTok affiliate itu juga gitu loh. Kita cuma modalnya apa ya? Handphone, foto, mungkin juga mikrofon untuk dapat suara yang bagus. Tapi kamu bisa dapat income loh dari komisi lah dari TikTok affiliate. Itu yang mungkin saat ini lagi tren ya. Mungkin nanti bisa cari info lebih dalam lagi soal ini. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan ke agent property ya. Agent property itu apa sih maksudnya? Agent property itu gini loh. Kita jualin properti orang lain, atau kita menyewakan properti orang lain. Apa tantangannya? Gimana cara kerjanya? Saya akan jelaskan. Cara kerjanya pertama, sebaiknya kamu melamar di suatu agent property, misalnya Ray White atau Century 21 atau dimanapun. Nah, kamu melamar, paling kamu modalnya butuh sekitar 500.000 untuk mendapatkan license. Jadi kamu belajar sekitar 4-5 hari, kemudian kamu dapat license. Nah, setelah itu kamu bisa mulai bekerja. Nah, cuman modalnya 500.000 aja. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu pertama biasanya ada orang nih mau jual rumah. Kamu tanya, mau nggak saya bantu jual? Kamu bisa dapat komisinya sampai 2,5% kalau untuk penjualan. Kalau sewa 5%. Nah, sekarang kamu bayangkan ya, kalau misalnya harga rumah sekarang ini 2,5 M. 2,5 M atau 2 M deh. 2 M kalau 2,5% penjualan dapat berapa? 50 juta loh. 50 juta kalau kamu bagi ke perusahaan kamu, mungkin sekitar 50% kamu bagi. Mungkin saya perkirakan kamu dapat sekitar 20 sampai 25 juta. Satu rumah loh. Jadi agent property itu income-nya gede loh. Dan kamu bisa listing banyak, kan banyak banget tuh di lingkungan kamu, misalnya ada orang mau jual rumah. Di lingkungan kamu juga bisa tempat namanya ada perumahan baru, premier. Secondary itu artinya orang yang sudah beli dari developer, kemudian dijual lagi, itu namanya secondary. Jadi, kamu bisa dapat dari primary maupun secondary. Nah, itu uangnya cukup gede. Cara kerjanya pun sangat simpel. Nah, tantangannya apa? Kalau di dalam agent property ini, tantangannya itu adalah kamu harus bisa ngedrive diri kamu sendiri. Ngedrive diri sendiri itu maksudnya apa sih? Ya, kamu harus bisa memotivasi diri sendiri. Karena kalau di dunia agent property itu, ya kamu harus bisa bergerak sendiri. Kalau kita kerja kan biasanya kita dikasih tugas sudah. Dan kita tahu job desk kita. Tapi kalau di agent property, enggak. Kamu harus bisa ngedrive diri sendiri. Kamu harus mau cari listingan, atau kemudian kamu juga jaga stand gitu ya. Baru kemudian terjadi penjualan biasanya. Cara kerjanya gampang banget. Cari listingan, kemudian kamu tawarkan ke orang-orang yang mungkin lagi butuh, atau di rumah yang mau dijual itu, kamu taruh plang atau poster kamu. Nanti ada orang yang cari, dia akan hubungin kamu. Nah, kalau memang cocok di harganya, bisa kamu dapat komisi. Skill yang dibutuhkan tuh pertama adalah skill negosiasi, kedua komunikasi yang bagus. Itu aja yang dibutuhkan banget. Kemudian ketiga, kamu harus bisa mendrive diri sendiri. Itu 3 skill yang dibutuhkan untuk di dalam dunia agent property. Apakah sulit? Tidak. Nah, ini adalah suatu alternatif kedua yang buat kamu, biar kamu juga bisa make money ya. Jadi jangan, maksudnya kalau ditanya, bisnis sekarang susah, bisnis sekarang butuh modal yang gede, enggak juga. Dari dua penjelasan ini bisa mematakan bahwa bilang bisnis itu butuh modal yang besar. Nah, apalagi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, yang keempat ini bisnisnya juga sebagai agent asuransi dan multi level juga modalnya nggak besar. Nah, kita akan masuk sekarang ke yang ketiga ya. Yang ketiga itu apa? Bisnis agent asuransi. Kita bicara agent asuransi kan banyak ya. Misalnya ada mobil, ada juga kesehatan, ada jiwa. Kita sekarang fokusin ke
jiwa sama kesehatan aja. Yang saya tahu itu misalnya dari Prudent, kemudian dari Allianz, dari CAP kayak gitu ya. Nah, bisnis yang modalnya berapa, cara mulainya bagaimana? Nah, modal pertamanya ya sebaiknya kamu ikut di asuransi juga. Misalnya kayak saya ada asuransi Prudent, ya saya bayar sekitar 1,7 sebulan sampai 2,1. Ya, 2, anggap aja deh 1,7 deh. Jadi ya tiap bulan saya keluar 1,7. Nah, dari situ kamu kalau mau join ya kamu tanya sama cara kerjanya, kamu tanya sama yang ngajak kamu asuransi itu. Saya juga pengen dong mau buka usaha ini gimana. Nah, dari situ kamu pasti akan dikenalkan gitu loh cara kerja. Nah, kamu perlu juga ikut dapat license juga. Nah, itu modalnya mungkin sekitar 1 juta lah ya untuk belajar kayak gitu. Sama kemudian kamu juga harus ikut asuransi tersebut paling bagus ya. Jadi dengan modal kurang dari 3 juta kamu sudah bisa punya usaha sendiri. Keuntungannya apa kalau agen asuransi? Pertama, dari premi kamu bisa dapat sekitar 20-25% tergantung perusahaan. Dan itu dapatnya itu bisa sampai 2 tahun loh. Bayangkan, dapat 25% dari satu polis selama 2 tahun. Dan kemudian kalau kamu dapat 10 polis, bisa kebayang nggak berapa banyak yang kamu bisa dapat? Atau mungkin kamu dapat 20 polis. Ya, jadi dari 20 polis itu misalnya kita hitung aja deh, satu polis misalnya 1 juta, 250.000 kali misalnya kamu dapat 20 klien, itu bisa berapa? 5 juta, sekitar untuk 5 tahun. Loh, jadi bisa gede banget ya, tinggal kamu memperbanyak aja. Nah, kemudian keuntungannya yang lain, bisnis ini bisa dijadikan kayak bisnis multi level. Jadi kamu bisa punya jaringan di bawah-bawah kamu, dan di bawah-bawah kamu itu akan memberi uang kepada kamu juga setiap closing gitu loh. Jadi sebenarnya di bisnis, kalau tadi yang 1 dan 2 kan tidak ada multi level ya. Bisnis yang ketiga ini, agen asuransi, kamu bisa loh. Jadi punya bisnis jaringan. Asik banget nggak? Nanti setelah kamu meninggal pun, kamu bisa dapat income lagi dari yang kamu sudah bangun itu loh. Luar biasa sekali ya. Jadi kita jualan, kita bisa bangun bisnis jaringan. Lebih detail lagi itu, nah kemudian kesulitannya apa? Tantangannya ya itu tadi yang saya mirip, kamu bisa harus motivasi diri sendiri, kamu harus bisa ngedrive diri kamu sendiri juga. Dan juga yang diperlukan adalah kemampuan komunikasi untuk bisa menjelaskan kepada orang. Dan yang paling penting dari bisnis asuransi adalah kejujuran. Harus bisa mengasih tahu kelemahan, kekurangan dari produk kamu. Jangan sampai klien kamu komplain. Nah, dari pengalaman Ibu Stefani kan jelasin kalau dalam asuransi itu yang diperlukan adalah jiwa pelayanan. Karena bisnis ini bisnis seumur hidup. Antara kamu yang sampai kamu meninggal atau klien kamu yang meninggal baru itu stop gitu loh. Ya, jadi skill tadi yang diperlukan, motivate diri sendiri, kemampuan komunikasi, dan juga ditambah satu lagi apa? Jiwa pelayanan. Susah nggak memulai bisnis ini? Enggak. Cuman kamu daftar aja ke siapa yang nawarin kamu ikut pelatihan, udah bisa mulai. Modalnya kecil dan cepat bisa mulai. Hanya dalam waktu hitungan 1-2 minggu, belajar mungkin 3-4 hari dapat license, sudah kamu bisa langsung mulai. Itu yang bisnis ketiga. Nah, bisnis keempat sekarang, bisnis yang kalau menurut saya yang cukup tantangannya yang dari tadi, reseller, agent asuransi, properti, ini yang keempat yang paling kalau menurut saya tantangannya cukup besar. Multi level marketing atau business networking. Dari Ibu Yolan yang saya tahu, ya kalau mau bisnis ini modalnya gede nggak? Modalnya kecil. Modalnya tergantung masing-masing perusahaan. Mungkin ada yang dia harus beli starter kit-nya, itu 300.000, ada juga yang 1 juta. Tinggal kamu harus pelajarin dulu aja perusahaan-perusahaan ini cara pembagian komisinya gimana, kemudian pelatihan-pelatihannya bagaimana. Karena bisnis di multi level marketing itu benar-benar ngedrive-nya itu harus kuat sekali dan harus memotivasi diri juga lebih kuat lagi. Karena yang dijual produk dan kemudian juga multi levelnya atau sistem jaringannya. Dan bisnis ini juga bisa diwariskan ke anak cucu. Sama seperti halnya tadi asuransi ya. Jadi kalau menurut saya,
bisnis multi-level marketing, modal kecil, tantangan cukup berat. Jadi saya sarankan benar-benar pelajari dengan baik, cari upline kamu juga yang orangnya punya leadership-nya yang bagus. Nah, banyak sekali multi-level yang saya tahu misalnya ya. CNI, MW gitu. Kemarin Ibu Yolan itu milioner klub Indonesia. Jadi ada juga misalnya Green World yang saya tahu juga soal kesehatan ya. Jadi kamu sukanya apa nih? Ada kesehatan, ada kecantikan, ada barang-barang kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, vitamin apa kayak gitu. Tinggal kamu rasanya cocok di mana. Jadi kalau orang bilang tantangan di bisnis ini apa? Tantangan di bisnis ini harus bisa memotivasi diri sendiri dan ngedrive diri sendiri. Drive itu mengarahkan diri sendiri gitu. Startnya mudah, cuman ini aja tidak ada perlu pelatihan yang banget, cuman hanya diajarin cara-cara ngomong, cara jualan saja. Dan modalnya juga kecil, paling sekitar 1 jutaan atau sampai 2 juta gitu. Ya. Jadi kalau orang bilang susah cari bisnis, susah cari kerja, saya berani bilang itu nonsen sebenarnya. Karena kalau kamu nggak kerja, kamu tuh bisa buka usaha dari 4 tadi penjelasan saya. Saya berharap penjelasan saya ini bisa membantu happiest people yang mungkin saudara, atau teman, atau suami, atau istri yang saat ini mau mencari tambahan duit. Saya berharap teman-teman bisa tercerahkan, termotivasi juga dengan penjelasan saya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Ini saya melihat data saya, ternyata yang nonton ini 30%-nya bukan subscriber. Ya, sayang banget ya. Jadi saya minta happiest people, kamu yang belum subscribe, subscribe, like, dan juga kasih komen ya tentang tadi penjelasan saya bagaimana. Mungkin juga teman-teman kalau mau yang lebih detail, pengen tahu, bisa juga kasih komen ya. Nanti saya akan bales kira-kira bisnis apa yang bisa cocok buat kamu. Oke, bye.